Sayyidana Muhammadan anna khairal jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma'walu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Lingkungan, Bapak Ustadz Muhammad Muslih, sekaligus tokoh Oku Timur yang tak tergantikan insyaallah. Beliau guru saya, teman saya, bapak saya, saudara saya dari mulai kenal sampai sekarang. Alhamdulillah silaturahim terus berjalan istiqomah. Yang terhormat Ketua Masjid Baitur Rahim Bapak Ujang Sudarman Subeki. Yang terhormat Ketua RT beserta jamaah majelis atau Masjid Baitur Rahim, Ibu Ketua Majelis Ar-Raudhah, Ibu Hajah Hayati SPDMM, Ibu Ketua Pembangunan Gria Lansia. Jadi Pak Ujang, Ar-Raudhah itu punya produk, insya Allah belum ada di Oku Timur, yakni membangun Gria Lansia, Pak. Gria Lansia itu rumahnya lansia. Pendek cerita, Gria Lansia itu tempat pendidikan lansia. Ibu-ibu sudah istiqomah dalam beribadah, tetapi perlu penambahan di usia tua, Bu. Ibu mungkin selama ini belum pernah dengar apa itu sebenarnya iktikaf. Iktikaf itu apa, Bu? Sholat malam. Terus apa iktikaf tuh? Berdiam di masjid. Istri Rasulullah di 10 bulan Ramadan yang terakhir, di hari ke-10 yang terakhir, istri-istri Rasulullah iktikaf bersama Rasul. Kenapa hari ini ada orang yang seakan alergi melihat wanita ke masjid? Ini salah besar, Ibu. Ibu itu seyoknya juga ke masjid. Nah, hal-hal demikian ini kita akan bahas nanti di Gria Lansia. Insya Allah sudah 40%, dan yang membangun seluruhnya ibu-ibu dan bapak-bapak. Artinya idenya dari ibu-ibu. Ada yang 10 sak, ada yang 20 sak, ada yang ngirim pasir. Dari hari ini Pak Ujang, Pak Sapril nggak berhenti. Saya bingung, ini sudah habis semen, kring, Bu Asma ngebel, ada semen 10 sak Pak Ustadz kirim. Bingung lagi, besok nggak ada behel, ada orang ngirim behel. Pokoknya seperti yang saya sampaikan di Masjid Al-Hafiz tempo dulu, pasti ada ado-ado baik. Ingat, ado-ado baik. Alhamdulillah. Yang terhormat
ibu-ibu majelis taklim yang ada di Sungai Tuha. Kabarnya ada 3 majelis taklim, ada Baitur Rahim, ada Nurul Syam, satunya Nurul Yakin yang menjadi tuan rumah hari ini. Masya Allah, lengkap. Kalau di Kuba nggak selengkap ini, Bu Ketua. Bersyukur kita ini, Masya Allah. Tapi belum dibuka-buka sama Bapak ini. Padahal sudah dipersilahkan. Yang di depan itu malu, tapi yang sini nggak ada malu. Habis yang di sini sudah. Bukan nggak ada malu, tapi apa? Belum makan siang. Kosong, Masya Allah. Perlu tambah lagi, nah, tambah lagi. Jangan malu-malu, Bu. Jangan malu-malu. Bu, ayo. Nah, Ibu Ketua Majelis Taklim yang ada di Cidawang. Cidawang pun banyak. Ada Al-Hikmah, ada Al-Azhar, ada yang di belakang Pemda hadir. Ibu siapa itu yang Dasawisma hadir? Mana? Alhamdulillah, yes. Ada majelis taklim dari Kota Baru, An-Nisa, Al-Hidayah, Tanjung Kemala. Bu Nur Aini mana? Bu Nur Aini. Ada Tanjung Aman hadir? Tanjung Aman berapa orang? Jadilah 3 orang. Ada dari perumahan guru, ada. Pokoknya jumlahnya banyak yang belum disebut. Ada dari Peraca, Miftahul Jannah. Ada dari Tanjung Kemala Barat. Ada ini perwakilannya. Ada ketua YDITJ Martapura. Ada ketua YDITJ Aku Timur. Bu Thayyibah sudah dilantik belum, Bu? Alhamdulillah, kembali ke laptop. Tepuk tangan untuk Bu Thayyibah. Siapa yang belum disebut? Oh, Bu Ani sudah, temen dewe itu. Al-Amanah, Majelis Taklim Al-Amanah mana? Alhamdulillah. Al-Amanah ini baru ya, Bu ya? Oh, Jati Rahayu Barat. Mana lagi, Bu, yang belum disebut? Sungai Binjai. Kualat nanti ini. Sungai Binjai, Bu Sri Hartati. Masya Allah. Ada dari Rumah Cinta, Ibu Saiful Anwar. Insya Allah istiqomah. Amin. Manusia mulia. Kenapa? Karena selalu bersama anak-anak yatim. Ada dari pecinta anak yatim, komunitas pecinta anak yatim. Tadi saya lihat kelebatan wajahnya mana? Bu Zulzila. Alhamdulillah. Semakin banyak kelompok yang mengurusi anak yatim, maka insya Allah hidupnya berkah sampai akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Ada 1 orang di rumah kita anak yatim dan kita selesaikan urusannya, maka disebut kafilul yatim. Ana wa kafilul yatim kahata ini. Rasulullah menggerak-gerakkan jari telunjuk dan jari tengahnya menggambarkan kedekatan nanti sama Rasul saat kiamat sudah tiba. Dan bil khusus Mbak Yulia. Nah, ini penyiar radio kalau pagi yang cempreng itu ya, ini loh wajahnya. Ibu-ibu sambil masak itu sampai lupa ngasih garam gara-gara denger Bu Julia ini. Jadi Ar-Raudhah itu punya semua ya, Bu ya, insya Allah. Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, merdeka itu apa sih, Bu? Merdeka itu merdeka bebas
tanpa ada yang menekan. Makanya sampai ada istilah dalam agama Islam kita, ada istiqlal. Istiqlal itu merdeka secara umum. Ada itkun. Itkun itu merdeka secara pribadi. Ada lagi yang namanya itkun, istiqlalun, hurun juga ada. Hurun itu juga merdeka. Maka kalau memperingati kemerdekaan itu artinya Aidul Istiqlal. Apa Bu? Aidul Istiqlal. Aidul Istiqlal ini adalah kita mengenang bahwa kita sudah merdeka, tetapi merdeka secara negara, merdeka secara bangsa. Tapi sudahkah kita merdeka secara individu? Sudah belum Bu kita merdeka secara individu? Belum, kata bapaknya. Kita kadang masih diintimidasi oleh orang yang berkuasa. Kita kadang nggak merdeka saat mau tidur malam, masih tetangga masih nyanyi-nyanyi. Betul? Betul. Kita sudah mau tidur masih rame-rame. Ini sebenarnya belum merdeka. Dia merdeka, kita belum merdeka. Padahal kita tahu Ibu, kemerdekaan kita terbatas, tergantung kepada kemerdekaan orang lain. Kita bahagia, tapi ingat, kebahagiaan kita belum tentu orang merasakan juga bahagia. Makanya kita harus bahagia secara negara, bahagia secara individu, bersosial masyarakat. Istri yang merdeka adalah istri yang tidak terlalu terkekang oleh suaminya. Suami yang merdeka itu adalah suami yang bisa menentukan arah mana layar harus berlayar. Seorang anak yang merdeka adalah anak yang bisa menentukan apa dari yang dia inginkan dari girohnya. Sementara sekarang ini Bapak Ibu, banyak anak-anak tertekan karena bapak ibunya menuntut akademiknya harus ranking. Jangan Bu. Kenapa? Karena anak barangkali punya kecenderungan yang berbeda, punya kemauan yang berbeda. Coba perhatikan Ibu, orang-orang kaya di Indonesia itu rata-rata sekolahnya nggak pinter, tapi bisnisnya pinter, maka jadi kaya. Berapa banyak akademiknya bagus, tapi justru di masyarakat nggak diterima. Kenapa? Terlalu idealis, sukanya marah, sukanya membandingkan, sukanya hanya mengolok-olok. Kenapa? Karena dia secara akademik sukses, belum tentu di masyarakat diterima karena kecerdasan. Itu merdeka secara individu Bu. Makanya lambangnya merah putih untuk Indonesia itu Bu. Merah itu apa? Merah itu berani. Saya itu kalau melihat warna merah itu mamano gitu loh Bu. Yang jelek jadi cantik. Makanya benar kata Ustaz Muslih tadi, serasa 17 tahun. 17 apa 71? 71 Wah, kan 17. Coba tuh almarhum Gombloh itu buat lagu Indonesia. Coba, merah darahku, coba putih tulangku, bertu dalam semangatku. Indonesia, darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Gebiar
kadang putih merah, kadang merah putih, kadang putih hitam, macam-macam. Karena Ar-Raudhah ini adalah milik semua. Yang hijau boleh, yang kuning boleh, apalagi yang pakai hijab begini boleh, yang pakai cadar boleh, yang kayak lontong juga boleh. Tahu kayak lontong, Bu? Semua tertutup boleh ngaji di Ar-Raudhah. Kenapa? Pelangi jingga. Kita ini pelangi, berwarna-warna, berbangsa-bangsa, bermajelis-majelis taklim, kumpul dalam naungan Ar-Raudhah. Tujuannya apa? Tujuannya bagaimana kita bisa mengisi kriya lansia. Dan di kriya lansia itu nanti bagaimana kita bukan hanya menunggu malaikat Israel, tapi sambil menunggu malaikat Israel kita ngaji, Bu. Nanti ada kitab Ar-Ruh namanya. Kitab Ar-Ruh ini kitab wajib dibaca, kitab wajib dimengerti oleh ibu yang bergabung di majelis Ar-Raudhah. Kitab Ar-Ruh ini menerangkan tentang apa? Tentang kematian. Terus kita di sana nanti seperti apa? Bukan rumor, kita akan baca kitabnya, Ibu. Ibu wajib tahu kitab itu. Yang sudah usia 50 tahun ke sana wajib tahu, Ibu, isi kitab Ar-Ruh ini. Kita akan ngaji nanti, Bu. Di mana? Di Kriya Lansia. Jadi bukan hanya menunggu malaikat Israel, tapi sambil menunggu kita ngaji agar apa? Di ujung kehidupan kita punya predikat namanya husnul khotimah. Apa husnul khotimah? Husnul khotimah adalah di ujung yang baik, karena Islam agama yang hanya menilai ujungnya. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah pasti masuk surga, kata Rasulullah. Tapi sulit, Bu, untuk mengakhiri hidup kita la ilaha illallah, sulit. Karena dalam kitab Ar-Ruh cuplikan sedikit, orang yang sakaratul maut itu seluruh komponen iblis, seluruh komponen jin datang mengganggu kita, Ibu. Makanya disunahkan anaknya yang bapaknya sakaratul maut untuk meniupkan kalimat itu la ilaha illallah, biar denger dia, Bu. Kalau akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. 7 menit lagi baru kita akan kuis. Sepakat? So, jadi asar selesai. Ibu, kemerdekaan dalam banyak kitab. Kita lihat, Ibu, ya. Nabi Musa itu berjuang untuk memerdekakan kaumnya, untuk memerdekakan umatnya mengikutinya. Kenapa? Karena zaman itu mereka dijajah oleh raja yang sangat lalim, raja yang sangat dahsyat keburukannya. Siapa? Fir'aun. Fir'aun begitu jahat ketika dia bermimpi di malam hari ada seorang anak kecil yang akan menghabisi nyawanya, yang akan memporak-porandakan kerajaannya, yang akan mencapakkan dia dari raja, dari kedudukan istananya. Maka kemudian malam itu juga seluruh Algojo dikumpulkan untuk apa? Untuk
diperintahkan membunuh seluruh bayi laki-laki karena saking takutnya Fir'aun. Ini kejahatan Fir'aun. Lalu ada seorang ibu yang melahirkan anak yang nanti akan menjadi Musa. Lalu kemudian ibu ini takut dibunuh oleh Fir'aun. Anak ini dikenterkan. Tahu dikenterkan, Bu? Dihanyutkan. Kalau orang Komering apa dihanyutkan? Dihanyutkan ya. Contoh begini, Bu. Di Martapura lah lahirnya Musa. Lalu kerajaan Fir'aun itu di Muara II. Kalau bayi ini dikenterkan di Sungai Komering, kira-kira jalannya ke sana apa ke sana? Ke sana, ke Blitar, ke Ilir, bukan ke Ulu. Tapi karena mukjizat yang bakal lahir ini manusia pilihan, itu kenternya ke sana, Bu. Hanyutnya itu ke Hulu. Kenapa? Allah yang mau. Allah itu kharijul adah. Allah itu bisa melakukan di luar nalar, di luar kebiasaan. Kalau air harusnya mengalir ke sana, dan apapun yang di atas air pasti mengalir ke ilir, tapi ini justru ke ulu. Sampailah si anak ini ke kerajaan Fir'aun dan diangkat menjadi anak. Singkat cerita, anak ini secara logika dia dibesarkan oleh Fir'aun, dia dikasih makan oleh Fir'aun. Harusnya dia membalas budi sama Fir'aun, tapi Musa tidak membalas budi karena memang itu perintahnya Allah. Ini juga pelajaran bagi kita. Meskipun orang itu memberikan kita sesuatu, tapi kalau niatnya dia nggak baik, niatnya untuk mencelakakan kita, dan niatnya dia menentang Allah, maka tidak usah ada balas budi, Bu. Contoh ini, Bu. Misal nih, ini sebentar lagi mau ada 2024. Kalau ibu datang misal nih calon, kita tahu track recordnya. Calon yang satu track recordnya kita tahu, cari yang paling bagus dari diantara yang bagus. Mereka semua bagus, tapi ada track recordnya. Kita lihat, kita kemudian coblos dia. Jangan gara-gara kita dikasih supermi satu bungkus berubah tujuan, Ibu. Tujuannya bagaimana? Parlemen kita itu diisi oleh orang-orang yang bagus, baik. Musa menentang Fir'aun untuk membebaskan kaumnya dari himpitan Fir'aun. Ibrahim juga begitu, berjuang untuk sampai pada titik darah terakhir, sampai beliau dibakar oleh Raja Namrud. Kenapa? Karena ingin memerdekakan umatnya. Nabi Isa juga demikian, Rasulullah juga demikian, ingin memerdekakan dari perbudakan tauhid yang salah. Apa tauhid yang salah? Disuruh, dipaksa untuk menyembah berhala. Jadi dulu, Bu, kalau nggak nyembah berhala itu dibunuh. Makanya sampai ada peristiwa perang dan sebagainya itu terjadi karena ontok-ontokan. Sampai Rasul itu pernah disuruh gantian. Hari ini menyembah Lata dan Uzza, besok rame-rame menyembah Allah. Rasul nggak mau. Lawadau syamsa ala yamini wal qamara ala shimali. Dan kalaupun mereka akan meletakkan matahari di tangan kananku dan juga bulan di tangan kiriku, ma'fa'altu, aku tidak akan melakukannya. Aku akan terus untuk berjuang memerdekakan kaumku dari tirani, dari hal-hal yang buruk, dari intimidasi Quraisy yang harus menyembah berhala. Pun juga demikian, Ibu. Ada tokoh di Indonesia namanya Soekarno Hatta.
Soekarno-Hatta ini tokoh yang bagaimana memperjuangkan Indonesia merdeka. Di sana ada juga tokoh-tokoh yang lain seperti Jenderal Sudirman, juga ada Pati Murah, ada lagi Cut Nyak. Banyak betul tokoh-tokoh yang ingin memerdekakan kaumnya. Tapi kenapa? Pertanyaannya, sampai dijajah 350 tahun Ibu Indonesia ini. Kenapa? Karena banyak pengkhianatnya, Bu. Dulu banyak yang mengkhianati bangsanya sendiri, makanya sulit untuk merdeka dulu. Tapi dengan kegigihan perjuangan, bahkan ulama juga kumpul. Bahkan dalam teori ada seorang ulama yang mengeluarkan resolusi jihad, bahwa jihad itu adalah bagian dari iman. Karena hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Maka akhirnya merdekalah Indonesia. Oleh siapa? Oleh perjuangan seluruh komponen, seluruh pahlawan, seluruh ulama, seluruh tentara, seluruh orang-orang yang menginginkan Indonesia jaya. Dan sampai hari ini Indonesia terjaga dengan baik. Meskipun ada kerikil-kerikil penguasa ingin menguasai, mungkin ada seseorang yang ingin dan sebagainya, tapi pada dasarnya Indonesia maju jaya. Sholawat ayo sholawat, wong malaikat wae sholawat. Sholawat ayo sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat. Sopo gelem ngakehne sholawat, besok bakal entuk syafaat. Selamat dunya, selamat akhirat. NKRI harga mati, sholawat sampai mati. Ayo tobat sebelum mati. Ini saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.